Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Novel Lovik Farhani dan rekan saya Ruli Saputra. Kami dari tim Smatsa 2 SMA PGRI Teguh Supurna, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami akan memberikan pendapat kami mengenai mosi yakni pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan paling tidak 75% masyarakat di Indonesia dapat mengakses layanan finansial secara online. Dan dengan diberlakukannya kemudahan tersebut, maka masyarakat Indonesia beramai-ramai memanfaatkan fitur tersebut dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Sayangnya, di balik kemudahannya ini justru dimanfaatkan masyarakat untuk bertindak buruk. Maka dari itu, kami menyampaikan bahwa kami berada pada sisi kontra tentang mosi tersebut. Terdapat dua alasan mengapa kami menolak mosi ini, yakni yang pertama, pinjaman online meningkatkan resiko bunuh diri. LBH mencatat setidaknya ada 6 kasus bunuh diri pada tahun 2021 selama 3 tahun terakhir. LBH juga mencatat telah menerima sejumlah 7.200 kasus terkait pinjaman online. Penelitian menunjukkan orang yang terlilit utang 8 kali lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri. Ada sejumlah masalah mendasar yang berkontribusi dalam masalah ini, baik psikologis maupun emosional. Individu juga akan mengembangkan rasa takutnya karena takut akan dikejar atau dicari oleh penagih hutang. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kami menolak mosi ini yakni pinjaman online memiliki serentetan dampak buruk bagi nasabah. Dampak yang pertama yakni pinjaman online memiliki suku bunga yang sangat tinggi. Dewan Juri yang terhormat, kita tentu tahu bahwa pinjaman online sangat pintar dalam membujuk konsumennya. Pada awalnya akan ditawarkan bunga pinjaman yang terhitung rendah, namun ketika korban sudah tertarik, maka bunga akan dinaikkan sesuka hati oleh penyelenggara. OJK mencatat setidaknya 19.771 aduan masyarakat terkait pinjaman online, legal maupun ilegal yang melakukan pelanggaran. Pengaduan tersebut tercatat dalam rentang 2019 hingga 2021. Dilansir melalui finansial.business.com, sebanyak 47,3% dari total kasus atau 9.270 kasus termasuk ke dalam pengaduan berat dan sisanya 10.441 termasuk pelanggaran ringan atau sedang. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, OJK juga mencatat bahwa setidaknya ada 4 aduan berat yang dilaporkan yakni yang pertama, pencairan dana tanpa persetujuan pemohon, kemudian yang kedua, ancaman penyebaran data pribadi, yang ketiga, penagihan kepada seluruh kontak HP korban, dan yang terakhir, penagihan dengan kata kasar dan kekerasan. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ruli Saputra. Dewan Juri yang terhormat, dampak buruk dari pinjaman online selanjutnya yaitu tercurinya data-data nasabah. Aplikasi pinjaman online atau daring ini biasanya akan meminta data pribadi sebagai syarat pendaftaran. Selain itu juga meminta akses terhadap beberapa fitur yang terdapat dalam gawai. Secara tidak disadari, pemberian data pribadi dan akses ini sangat berbahaya. Pinjaman online ilegal mencuri data pribadi pengguna dengan menanamkan fitur seperti spyware pada aplikasi-aplikasi yang dipasang di perangkat seluler pengguna. Fitur tersebut berbentuk permintaan izin akses SMS, WhatsApp, lokasi, dan juga kamera ponsel. Salah satu dampak negatif pinjaman online ini adalah tercurinya data-data dari perangkat gawai ataupun data pribadi, seperti nomor telepon yang tersimpan dalam kontak, gambar yang ada di dalam galeri, ataupun jenis data lain yang tersimpan di dalamnya. Jika data tercuri, maka pihak debitur dapat menyalahgunakan data nasabah dengan sewenang-wenangnya. Kerugian yang dialami korban pinjol ilegal imbuhnya tidak hanya materi. Korban bisa rusak nama baiknya, dimusuhi oleh keluarga, diusir dari rumah, cerai, bahkan bunuh diri. Maka dengan dua alasan utama yang telah disampaikan oleh tim kami, yakni pinjaman online dapat membuat nasabahnya terlena juga sederet dampak. Dengan berbagai dampak negatif yang sudah dipaparkan oleh tim kami, maka kami menegaskan bahwa kami menolak mosi ini yaitu dilema pinjaman online. Sekian argumentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.